Jadi, oke, jadi boleh tolong di ini slide presentasinya. Kemarin udah bicara sama Faiz yang menghubungi saya. Boleh tolong ditampilkan? Oke. Ya, ini tadi udah ya, udah perkenalan. Jadi, my full name is Teresia Imelda. I am a kindergarten one teacher at John Paul School in Kota Harapan Indah, West Bekasi. So there are two curriculums here, national and international curriculums. So daily conversation is in English. So I always speak in English with my students. Okay, next slide. Okay, so here is my work experience. First, I taught in Elephant English course, or we can say EEC for short, in Kelapa Gading, North Jakarta. Started from October 2011 until April 2012. After that, I moved to Bina Talenta Graha School in Kota Harapan Indah, West Bekasi. Started working over there on July 2012 until January 2017. This one is a national plus school, so daily conversation also in English. And after that, I moved to Peach Blossom School. This is a national plus school too, the same like Bina Tantagra School. It's still in Kota Harapan Indah, West Bekasi. Started working on July 2017 until June 2019. Then after that, I continued first my study to get bachelor degree in Dharma Persada University. And then I started working in John Paul School, still in Kota Harapan Indah, West Bekasi from July 2023 until present, until now. So in Bina Talenta Graha School, I was a primary teacher, also homeroom teacher of primary one. I taught English subjects over there like listening, grammar, world of language, and reading and comprehension too. And in Peach Blossom School, I taught kindergarten two students. So all of them are different. I teach different levels. And now in John Paul School, I am teaching kindergarten one students. So a new experience again for me actually. Okay, next slide. Okay, here are some the quotes for us that I want to share to all of you. The secret of making progress is to get started. So if you want to develop yourself, you want to make progress, then you have to start doing something. Okay, and the second quote is if there is no struggle, there is no progress. It's clear, yeah. If we don't make an effort, then there will be no progress. Okay, and the third is progress is not achieved by luck or accident, but by working on yourself daily. So you have to practice every day. If you want to speak English, then you have to practice speaking English every day. Okay, next. Okay, here is the progress actually after graduating from Dharma Persada University. Uh, speaking in English, speaking in English better, and also listening, reading, and also writing. So if we really listen to all our lecturers in Dharma Persada University, we study very well, we study hard, we always listen to our lecturers' advices, suggestions, then of course we will make progress even after graduating. And even after graduating, still learning, yeah. So still learning. Even though I am a teacher, but I still learn actually. Learn to speak English better, better, and much better again, including all the other skills. This is shown, my progress is shown through like when I applied for a job.
Okay, I can pass the test, and then I also did interviews in some places like English First. I applied the job in English First, also in LIA in Kota Harapan Indah, West Bekasi. So, like I said, if we struggle, we make an effort, then we can make progress. Okay, next slide. Okay, here are some of the quotes again that I want to share with all of you. Teachers plant seeds that grow forever. The seeds here means like knowledge and also the character building for all the children, all the students. So it will grow forever. And teachers who love teaching teach children to love learning. Actually, I really love children. Yeah, that's one of the reason why I teach small kids because I can teach them in a fun environment. So like teaching, but also playing at the same time with them. And teaching is the profession that teaches all the other professions. So we are teachers. We teach all the other professions, yeah, because later the students, if we ask them what do you want, who do you want to be later when you grow up, then they will say they want to be a pilot, they want to be a doctor. Some of them also say they want to be a teacher like me, and other professions. Okay, next slide. Okay, so here are the things that you need to be a teacher. Of course, you need to have passion. Yeah. You need to love what you are doing. Okay, like being a teacher. And also, of course, you need to have skills, especially if you want to be a teacher. You need to have the four skills before listening, speaking, reading, and writing skills. It's very important. And also, this is very important too. You need to have self confidence. So you Hmm. really need to be confident. And the next is patience. Because when teaching, sometimes can have lack of patience, yeah. Especially if the students are not listening to the teachers, we can have lack of patience. So patience is really important, necessary. And also diligence, because there are a lot of things to do as a teacher: checking books, teaching too, educating too, and also like prepare a lot of things for the events at school. So we need to be diligent. If not, our work will be compiled too much. Okay, and then we need to obey also, be obedience, obey all the school's rules. We need to be strict. We need to show, because we are role model in school, because we are a teacher. So we need to show also to the students, at the same time to the parents, okay, that we obey to the rules. Yeah, so we are being strict about the rules. And punctuality, this is very important. Of course, as a teacher, we always tell to the students who like always come late or often come late every day to come on time. So as a teacher, we also need to come on time too, being punctual. Okay, next. Okay, this is my work experience in John Paul School. I am teaching all lessons in English except Bahasa Indonesia, because there is Bahasa Indonesia lesson for kindergarten 1 students and also for kindergarten 2 students. I am teaching numeracy. Numeracy is mathematics, yeah. So I am teaching numbers to my students, also teaching science. Science and English language have different teams each week in John Paul School. We have the team like parts of the body, or like
this week we have team. The team is water transportation, or land transportation, and air transportation. A lot of teams, yeah, always change every week. And also we have art and craft. This is one of the favorite lesson, yeah, for my student, art and craft. So they are making like before this week they are making submarine, yeah, because our team is water transportation. So they are making submarine with fish, and there is starfish too, and there is seaweed too. And I have another lesson too, like singing and movement. It's called singing and movement. So we share like and also we have the song for them to sing and dance. Okay. And of course, as a teacher, like I told before, we really need to work fast. Yeah, we really need to work fast because a lot of work to do. Sometimes there will be meeting, a lot of meetings. A lot of meetings, especially if there is an event, we will have more than one meeting. So during that time, we really need to work fast. So we will stick to the due dates of our work, finishing the work. And of course, we have to take notes because in John Paul School, so many to so many things that we have to take scores, yeah, so many things we have to take scores, like the pencil grip, their crayon grip, and then about throwing and catching ball, also bahasa Indonesia lessons, read the letters, so many to take scores, so we have to take notes, yeah. A lot of taking notes. If not, might forget because so many things to do, so many things to remember. And also, we need to do work diligently. Yes, if not, there will be so much work to do every day. So we need to keep on doing our work, finish our work every day. And this one, we have the due dates. Actually, I just had meeting yesterday. So we have an event, upcoming event like Charity Day, also Christmas, and other events. Children's Day too, actually, Children's Day. I played musical instruments. Yeah, I practice xylophone. Actually, I practice xylophone for the Children's Day. So really have much work to do. So that's why we have the due dates here to remind us actually to submit our work on time, finish our work on time. This is really necessary. Okay, next page. Okay, so these are the last quotes from me. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Okay, so if we try to do something, we make an effort to make our dreams come true, then it will come true someday. So, and we need to believe in ourselves. Yeah, we need to be confident. Then we can achieve our dream. Like me now, I become a teacher. Okay. So, and the second quote is never stop dreaming, never stop believing in yourself, never give up. Okay, this is very important. Yeah, don't ever give up. Okay, so keep on trying, and make an effort. Never stop trying and never stop learning. Yeah. As a teacher, of course, I will never stop learning. I will keep on learning to speak in English, learning to write, learning to read. Also learn to how to teach them in creative way, yeah, creative way, so they will not get bored. And the last one is success is not the key to happiness.
happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. This is true, yeah. If you love, that's why you need to have passion, like I talked before. You need to love what you are doing. If you want to be a teacher, then love being a teacher. Then later on in the future, you will be a successful teacher. Okay, I think that's it. Yeah, the next slide. I think thank you slide. Right, the last slide. Yeah. Okay. Thank you everyone for listening. Thank you for my lecturers. Also, thank you for Himasinda for this event. Okay. Thank you all. Oke, thank you Kak Thank atas you, Kak. pemaparan yang telah disampaikan tadi. Aku mohon izin bertanya nih Kak, gak apa-apa ya Kak ya? Iya, Aku boleh. Iya, sedikit nggak apa-apa. eh, kayak apa yang udah kita dengerin tadi, kalau Kak Email ini kan jadi guru yang bisa dibilang ngajar anak-anak ya Kak. Kira-kira Iya, betul. hambatannya tuh apa sih Kak selama jadi guru yang ya kita tahu ngajar anak-anak itu nggak gampang ya Kak. Iya, betul. Kira-kira tuh hambatan Hambatannya. Kak, dan gimana sih Kak cara Kakak ngatasin masalah tersebut gitu? Misalnya kayak anaknya ini susah diatur atau gimana gitu. Oh ya, jadi kita tuh ada kalau di John Paul School tuh ada yang namanya kasih stiker ya, kasih bintang, star gitu yang udah di laminating. Jadi biasanya kita tempelin di bajunya mereka. Jadi mereka tuh memang sangat ingin banget dapat star itu ya. Jadi tapi sih sebenarnya tidak setiap kali kalau misalnya saya kasih pertanyaan lalu mereka akan dapat star gitu. Jadi memang ada waktunya nanti akan saya kasih star gitu, tergantung ya. Jadi mereka memang excited banget kalau misalnya nanti aku bakal dikasih star gitu. Tapi saya sih nggak pernah bilang ya kalau mau kasih star. Jadi tahu-tahu nanti oke, I will give you star gitu. Jadi seperti kejutan aja gitu buat mereka gitu. Mereka excited banget. Jadi mereka memang jadinya terpacu ya, terpacu untuk aku harus bisa menjawab pertanyaan dari Miss Email gitu. Jadi supaya nanti aku bisa dapat star itu, aku bisa cerita nanti ke mama sama papa. Jadi saya selalu encourage them to tell what they are doing at school. Ya gitu. Jadi dan saya juga encourage mereka untuk kasih taunya itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi karena memang masih banyak banget yang belum bisa bicara bahasa Inggris ya. Jadi mereka tuh meskipun saya bahasa Inggris ya nanti mereka kalau misalnya mau cerita sama saya pasti nanti akan pakai bahasa Indonesia gitu. Kebanyakan tuh pakainya bahasa Indonesia. Masih sampai sekarang ya, sekarang udah term 2 ya. Masuk term 2 udah separuh perjalanan jadi mereka masih ngomong bahasa Indonesia. Kemarin saya lagi strict banget sama mereka. Saya bilang, "No, if you tell stories in bahasa Indonesia, no, I don't want to listen. You have to speak in English." Jadi kadang-kadang saya akan strict sama mereka gitu. Tujuannya sebenarnya sih ya untuk supaya mereka terpacu, oh aku mau cerita nih, tapi aku harus bicara bahasa Inggris sama Miss Email gitu. Kalau nggak nanti Miss Email nggak mau dengerin aku gitu. Jadi biar mereka terpacu untuk karena kalau tidak seperti itu nanti mereka akan terus bicara bahasa Indonesia gitu. Jadi they will not make progress ya gitu. Jadi mereka tuh lebih gampang writing ya, writing skillnya tuh lebih mudah daripada mereka speaking. Jadi speaking tuh mereka benar-benar masih harus belajar banget. They need to learn so much ya. Makanya saya selalu encourage them to speak in English every day. Please speak in English, except bahasa Indonesia lesson gitu. Even during their break time, I encourage them to speak in English. Even if they are in the toilet too, I also tell, please speak in English to me. Speak in English with your friends gitu. Karena mereka kan suka chatting ya with their friends in the toilet. So kalau saya dengar ngomong bahasa Indonesia, jadi saya selalu bilang sama mereka untuk ayo speak in English gitu. Jadi biar merekanya juga bisa making progressnya cepet gitu loh. Iya, ya kira-kira begitu. Halo? Oke Kak, aku ada satu pertanyaan Oke. lagi nih Kak. Iya, Kira-kira oke suka boleh. dukanya Kakak selama jadi guru tuh apa ya Kak? Dukungannya. Oke, Suka saya selalu bilang sama mereka, eh,
be confident of yourself. If you say to yourself then you can do it, then you will do it. You can do it. Dan memang itu udah mulai terlihat ya di term 2 ini. Jadi kan mereka masih menulis pakai garis 3 ya. Pakai garis 3, menulis nama, menulis tanggal gitu, bahkan menulis suku kata bahasa Indonesia kayak babi, bu, bebo, kaki, ku, keko. Itu mereka masih menggunakan garis 3. Jadi, waktu awal term 1 tuh masih mereka struggle ya, beberapa masih sangat struggle untuk menulis, jadi tulisannya tuh belum rapih banget gitu, belum benar-benar mengikuti garis. Nah, sekarang tuh udah semakin bagus ya tulisannya gitu. One of them ya memang karena saya encourage them every day to be confident of themselves. Saya selalu bilang, be confident of yourself. Don't say you cannot do it. If you say you cannot do it, then you cannot do it. You can't do it. But if you say you can do it, then you can do it. Saya selalu bilang gitu. One of the support ya from me. Okay. Anything else? Oke, mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah ini kali ya, Kak. Mungkin kita lanjut Ya, oke, dulu boleh. nih ke narasumber kedua kita. Oh iya, saya mau kasih tahu satu nih, Tere ini salah satu ini, bukan salah satu ya, Imelda ini lulusan terbaik D3 yang pernah ada loh, IP-nya 4. Ya, Imelda ya. Lulusan D3 Dharma Persada, D3 Bahasa Inggris Iya, sama ma'am. terbaik yang pernah ada. IPK-nya 4, bulet tuh lulusnya dulu. Waktu masuk ke S1 langsung semangat deh ya karena IP-nya 4 gitu kan. So proud to have you ya to join this department gitu. Tuh. Karena lulusan terbaik D3 Bahasa Inggris IP-nya 4. Congratulations. Nah, lu di S1 Thank you, ma'am. she's very good ya. Sukses terus. Thank you. Ngasih tahu itu aja sih Ya, supaya ma'am. lebih memotivasi. Thank you so much. Setuju, Ya. Bebo. Tambahan ya info dari saya. Saya juga sangat bangga dengan Imelda. Keren banget. Dari D3 lanjut ke S1 selalu flying colors lulusnya. Ya. Jadi sekali lagi bangga sekali sama Kak Imel ini. Thank you. Thank you, ma'am Karina. Love you. Love you too, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Oke, selanjutnya kita menuju ke narasumber kedua kita, yaitu Kak Tiara. Halo Kak Tiara. Halo, selamat Kita pagi semuanya. Good Halo morning. Kak. Good morning. Akhirnya bisa ikut ya, Pak Yoga udah beberapa kali WhatsApp saya. So sorry, finally bisa ikut karena memang benar-benar selalu bentrok sama sesuatu. Cuma, of course, apapun yang untuk Unsada mah saya lakuin. Kali ini susah di lobbynya ini. Nggak apa, nggak susah. Nggak susah. Belakangannya lagi sibuk apa, Kak? Aku currently baru start kerjaan baru dari jadi localization project coordinator atau project manager. At the moment juga sambil mengajar di Global IT Support, a company yang base-nya di Ukraine, tapi ownernya Dutch, orang Belanda. Jadi aku di sana mengajar adults, European and Asian adults. Gitu. Ya, jadi dua-duanya full time job lumayan lumayan padat, tapi karena time zone-nya berbeda jadi memungkinkan untuk kerja dua-duanya gitu. Kalau boleh tahu Kak, dulu PA-nya siapa ya Kak? Semoga sih masih inget ya. Tadi sih katanya nggak inget soalnya Pak Agus terus katanya sih nggak inget sama saya. Iya, nggak tahu deh. Boleh kita sapa dulu ke Pak Agus. Halo Pak Agus. Selamat pagi. Halo juga.
Halo Pak, semoga nggak ada Ingat, momen-momen buruk yang tiba-tiba Bapak ingat ya. ingatlah Ketika dari saya. wajahmu sekarang jadi ingat ternyata sekarang jadi orang hebat ya. Amin. Hmm. Bagus, boleh cerita sedikit nih kesan-kesannya ke Tiara nih gimana dulu pas masih di Unsada? Seingat saya yang sudah banyak lupa ini, dia itu mahasiswi yang luar biasa aktif, luar biasa. Jadi yang terpatri di benak saya itu dia memang luar biasa juga. Semangatnya untuk lebih maju dalam belajar dan sampai lulus pun IPK-nya hampir 4. Kurang berapa ya Patricia? Tiara? Yang kurang 0, something. Kurang 0,2 Pak, 0,2, kurang 0,2. 2. Jadi begitu saya teringat ketika kalau di kelas itu begitu aktif ya, ketika ada mau mata pelajaran itu, oh ini Tiara, saya ingat itu, yang itu aja. Ketika ini wajahnya belum tampil ini Tiara yang mana ya, Tiara yang baru ingat sekarang. Jadi memang semangatnya untuk maju atau memang sudah terdorong dari dirinya sendiri, seperti tadi juga satu alumni tadi, Bu Guru Teresia tadi juga pasti bisa ini kayaknya di benak ini Tiara itu juga seperti itu. Tiba-tiba setelah lulus jadi kiprah sono sini bisa mengembangkan banyak talenta luar biasa, malah ngajar orang tua juga lagi ada learners. semangat itu yang saya membekas di benak saya tentang Tiara. Oke Pak, terima kasih Pak. You're welcome. Ya, tanpa kita menunggu lebih lama lagi nih teman-teman, mari kita mulai acara sesi kedua. Silakan Kak Tiara, waktu tempatnya bersilahkan. Ya, oke. Yang mau share screen siapa ya? Oke, aku coba mix both Indonesian and English ya, karena turns out tadi dengar dari panitia kalau bukan anak sastra Inggris doang ya yang ikut di acara ini. Jadi I'll try to mix. Today a point yang I wanted to really to talk about is the advantage of English skills in developing your career. So jadi selama merintis kayak improving myself in career wise, makin kesini aku makin ngerasa pentingnya bahasa Inggris dan pentingnya skill itu dalam dunia setelah kita lulus kuliah. Oke, nanti kita omongin lebih detail lagi ya. Boleh next slide-nya? Oh, wait. Mungkin boleh aku aja yang screen share? Kayaknya rada mix di sini ya. Oke. Aku disable hostnya, mungkin boleh disable participant to screen sharing. I see. Okay, so my name is Tiara Patricia or Tiara Andrini Patricia. I am currently, like I said, I'm working as a localization project coordinator and also an English teacher in global IT support. Aku lulus 2020 saat itu pandemi, jadi 7 tahun yang lalu aku started ke kuliah di sini. Udah lama banget, 7 tahun ternyata. Dan sedih banget sebenarnya waktu lulus itu harus online karena pandemi. Jadi aku salah satu yang alhamdulillah dipilih jadi lulusan terbaik, jadinya ngerepresentasi bisa ketemu beberapa dosen sebentar untuk graduation, tapi proper perpisahan kayaknya belum banget karena waktu itu pandemi itu. Alhamdulillah waktu sidang sempat offline, cuma waktu lulus udah harus online gitu. Okay. All right, so my professional background, I started my career in 2017. Saat itu aku semester 2 di Dharma Persada. Dan at that moment tuh kalau masih ada mungkin Mr. Rodney kelas communication skill itu di batch aku kebetulan ada salah satu mahasiswa yang udah dia lumayan udah banyak experience di kuliah lain dan juga kerja.
And at that moment waktu aku lagi waktu aku lagi di kelas communication skill, he saw that and then dia ngerasa aku kayaknya udah cocok nih ngajar, mau coba nggak di English first katanya gitu. Terus ya udah, me being like 19 years old at that moment ngerasa ya why not gitu kan, kenapa enggak aku coba, dan itu mulai di tahun 2017. Memang banyak jadi banyak pertanyaan ketika job interview, kenapa kayak kok bisa, misalnya kok belum lulus waktu itu udah ada kerjaan, apakah disangka bohong apa segala macam, tapi memang aku mulai kerja dari sebelum aku lulus, jadi waktu itu semester 2. So I started my career in 2017. At that moment English First yang aku kerja itu dia ngajar, menyuruh teacher-nya untuk ngajar dari semua umur, dari anak umur 3 tahun jadi baru 3 tahun yang lalu lahir di dunia sampai adults umur 50, 60 sekitar segitu. Itu semua teacher harus bisa mengajar semua itu karena kita dapat random schedule sometimes. Even kayak mungkin kalau awal-awal junior position belum boleh, tapi kita dilatih untuk bisa ngajar semua orang. Jadi that's why aku dapat ilmu untuk bisa taught individuals of all ages. Yeah. Okay, so the next one, my professional background, I would like to say that I'm a linguist, but so many mistakes still. Masih pengen banget untuk pursue di karir di sini dan alhamdulillah masih bisa sampai sekarang. That's why aku punya experience in translating, interpreting, proofreading in both English and Indonesian. Jujur jiwa linguist ini benar-benar tumbuh ketika lulus dari Dharma Persada, karena dari ilmu-ilmu yang dikasih sama dosen-dosen di kampus itu benar-benar membuat aku sangat-sangat tertarik untuk nyemplung ke dalam bidang ini banget gitu. Jadi tiap kali semua orang nanya kayak, "Oh, pengen kerjanya bidang apa?" gitu. Aku pengennya stay in bahasa. Apapun itu kerjaannya, maunya ada involve bahasa, ada involve linguisnya kayak gitu. Cuma aku memang bener katanya Pak Agus, aku tuh lumayan semangat dan kepengen sesuatunya tuh lumayan banyak. Jadi at that moment aku dapat tawaran dari salah satu teman dekat aku untuk mencoba menjadi business development, dan aku started karir ini part-time pertamanya, kerja remotely for a company based in Singapore. So I tried that, started, dan alhamdulillah mereka senang dengan kerjaan aku, dan mereka benar-benar ngajarin juga dari base-nya bagaimana, sampai akhirnya aku hampir 2 tahun kerja di sana. Dan selama aku kerja di bidang-bidang ini, aku juga dapat ilmu in recruiting and also project management, dan itu benar-benar started-nya aku dengan skill communication and English. So I would say to press itu yang communication and English skills itu yang penting, dua skill yang sangat penting ketika mencoba to improving your career or starting to be better in yourself in career-wise. Okay. Ini some of the experience. So started ada Dharma University at that moment kita, aku nggak tahu kurikulumnya masih sama apa enggak sekarang. Kita belajar dua-duanya di dalam sastra Inggris tuh, both belajar linguistik dan juga belajar literature, and then semester 4th semester 4 itu kita boleh milih untuk masuk literatur atau linguistik. Nah, di situ sempat waktu semester 3 akhir itu bingung mau pilih yang mana, karena memang awalnya I love art, jadi kayak, oh mungkin literatur nih seru dan segala macam. Cuma seiringnya jalan aku makin yakin kalau aku pengen masuk linguistik karena interest aku ke sana dan pengen tahu banyak di situ. Like I said before, next one itu aku start my career in English First, Jakarta, 2017 sampai 2021. Itu in the middle of pandemic, waktu aku selesai kerja di situ. Alasan kenapa aku berhenti tengah pandemik karena alhamdulillah at that moment aku dapat kerjaan baru. But along the way, karena memang
kalau sekarang sih jadi pertanyaan juga dari teman-teman dekat dan juga keluarga, kenapa sih kok seneng banget kerja 2, kayak seneng banget kayak nyibukin diri karena memang mungkin started-nya waktu aku kuliah itu aku sambil kerja, jadinya aku nggak pernah bisa dibilang suka atau betah punya kerjaan satu. Jadi kayak kalau misalnya memang ada peluang yang offer atau peluang yang datang yang sekiranya aku bisa, aku coba untuk lakuin. Jadi ketika aku jadi English teacher in English First, aku juga ngelakuin some translating in an India Trans, so project based, apapun yang kayak misalnya mereka butuh untuk translating both English and Indonesian and vice versa, I'll do it along the way. Oke. Terus waktu tahun 2021 itu tengah pandemi, aku dapat kerjaan. I was reached out through LinkedIn by Global IT Support. They said that they needed an English teacher and they feel like my experience is enough. So do you want to try to do this? Sebenarnya waktu itu ternyata experience aku belum cukup. Kira-kira kurang kayak setahun lagi untuk bisa masuk ke dalam Global IT Support ini, tapi recruiternya take a chance, dia bilang kayak, "Oh yaudah coba aja, kita coba next step." Dan memang tesnya lumayan panjang, as in pertama harus ngobrol sama 2 recruiters, atau terus harus ngajar semua recruitersnya yang at that moment ada 6 atau 7 orang. Habis itu setelahnya aku harus ngajar ke semua employees yang di situ. Ada 12 grup yang isinya mungkin ada 5 atau 6 orang setiap grupnya, dan abis itu baru bisa lihat hasilnya gimana, kalau whether they like me or not, and so on. And alhamdulillah everything goes well, so I stayed being an English teacher in Global IT Support until now. Seperti yang aku udah bilang tadi, yang aku ajar di sini itu bukan orang-orang Indonesia, tapi orang-orang Eropa yang ada kebutuhan ngomong bahasa Inggris untuk pekerjaannya, dan mostly itu IT people, programmers, terus data analyst, terus juga project manager dan segala macamnya. Jadi di sini aku ngajar bukan orang Indonesia, atau bukan ya, karena biasanya aku waktu English First kerjanya kerja sama orang Indonesia, dan sekarang harus kerja sama orang luar yang culture-nya beda dan goals-nya pun beda gitu. Walaupun sekarang alhamdulillah Global IT Support sudah expand, jadi ada beberapa Indonesian employee juga. Oke, and this in Global IT Support juga mereka ngerasa aku skilled enough untuk bantuin mereka recruiting. That's why I put recruiting, and this is come from this. Ini another proof kalau English and communication skill itu penting, karena dari English teacher aku diajak untuk, oh kita coba yuk, you try recruiting, because why not? I think you'll be good at it. So itu benar-benar buka branch baru untuk kamu, untuk kita semua, kalau misalnya memang bahasa Inggrisnya bagus tuh bisa expand ke dalam industri lain yang nggak cuma English teacher. English teacher is great, it's awesome, it's a great job. Tapi nggak semua orang punya passion itu, nggak semua orang pengen ke daerah situ. That's why English itu menurut aku penting untuk bisa expand kemanapun. And that moment setelah jalan mungkin ya beberapa 2 tahun sepertinya, sekitar 2 tahunan, aku mulai part-time job. I stopped my translating. I started the part-time job being a business development support for like almost 2 years, so 1 year and 7 months precisely. Terus kayak ketika setelah beberapa bulan, I was promoted to be senior business development support. I worked there remotely, so a bit like sometimes the people work there will come to Indonesia and we have like meetings and stuff. So yeah, ini juga I think I got this job is because of my communication skills and also my English skills in that moment. So yeah. Terus
karir business development aku sudah selesai. Aku berhenti karena memang ketika jalannya waktu aku masih pengen banget untuk pursue my career in linguistic. Orang-orang ketika that mau udah jadi English teacher, business development, orang pun masih kayak bingung kenapa sih kok pengen tetap ke linguistik gitu. Dan jujur dari aku dan teman-teman dekat aku, so far yang kerjanya related sama linguistik itu cuma aku. Jadi bukan berarti semua lulusan English literature atau English linguistic itu mesti pursue career ke sana, karena so many things out there nggak mesti ke sana dan banyak banget orang yang keluar dari bidangnya. Cuma kalau memang aku personally aku masih penasaran dan pengen banget untuk pursue karir ke arah sana. Terus aku at that moment aku mencoba banyak, aku apply nonstop yang sekiranya kerjaannya aku pengen, which is yang linguistic industry. Terus alhamdulillahnya setelah beberapa kali apply di banyak perusahaan, akhirnya aku lulus untuk jadi localization project coordinator in Asia Localize. Itu juga masuk ke situ banyak steps-nya, ada English test-nya, terus ada translating test-nya, terus interviews beberapa kali. Yang aku at that moment nggak punya base project managing atau pernah jadi project manager before, lumayan pesimis. Tapi I think they kinda saw something, I don't know, I cannot tell. Tapi mereka ngerasa kalau I can do it, so I think it's important for me to believe in it as well. Jadi alhamdulillah aku dapat my dream job as a localization project coordinator, and at the same times English coach and career coach in here itu pekerja waktu itu reach out sama aku ownernya untuk sekiranya di sini kita ngebantu orang-orang untuk bisa achieve career in the way that they want it, especially like remote jobs, because I've been doing this for more than 2 years. So that's why they asked me to collaborate, to be one of the coaches in the Pekerja. Untuk like, you know, to be able to share in any case like they need an English coach or a career coach. So yeah, it's a project based. So yeah. Okay, so I did talk about the advantages. This is some event that I've been invited to. Event pertama yang aku ngerasain itu as a guest relation officer, as Jaskojok Symposium Conference, itu salah satu acara di Unsada yang invite aku waktu itu Eka. Jadi menurut aku semuanya mahasiswa kalau misalnya memang diajak sama dosen-dosen di sini, iyain, karena berarti mereka percaya sama kalian, iyain terus setuju, coba aja mau competition, mau menang, mau kalah, ikut aja. Percaya deh, karena as a guest relation officer itu aku dapet experience banyak banget, karena di acara itu kita ketemu sama a lot of founders, a lot of leaders from Asian, like ASEAN countries, dan itu di situ bener-bener banyak experience baik banget. Dan karena aku put this events in my CV, kadang itu ngebuat aku itu jadi gampang untuk recruiter consider aku, oh berarti dia pernah ngelakuin ini nih, bener-bener ternyata dilihat. Dan aku nggak sekali ditanya kayak, oh you once a guest relation in officer di acara ini gitu. Dan aku yang udah 7 tahun lulus ini nggak nyangka kalau ternyata experience ini tuh bisa jadi salah satu alasan kenapa I got this job, you know. Jadi kalau diajak sama dosen-dosen nggak mungkin pasti mereka ngajakin sesuatu yang buruk. Jadi iyain aja, beraniin aja. Kalau mereka percaya berarti kamu mesti percaya sama diri kalian sendiri. Terus the next one, it is US as a consecutive interpreter, US Identity Preserve Soya, and it's a seminar. Ini juga proof pointnya Mr. Yoga kalau ini right, soal build relation sama alumni, karena aku dapat project ini karena dari salah satu senior di Unsada yang mereka butuh more interpreters. Jadi aku ikut project sama dia. Salah satu senior itu Kak Diba. Dia ajak aku, dan at that moment ternyata ketika
kita start the project ternyata nggak cuma aku doang yang anak Unsada, ada lumayan banyak. Jadi kita kayak a little reunion at that moment. Dan itu proof Mr. Yoga's point, right? Kalau build relation sama senior atau your friends atau anyone itu penting karena it could lead you to a very very interesting experience. Terus the next one, aku juga beberapa kali jadi speech contest judge. Yang pertama itu di Universitas Brawijaya, itu invited sama Alsa. Itu community kind of group community yang mereka build for law students, and mereka bikin an English contest. I was invited to be one of the judges. And also recently, like this year, June, I was invited as well by Universitas Pelita Harapan. Jadi speech contest buat hospitality students from all over Indonesia. So yeah. Okay. All right. I think that's it all. I just wanted to prove my point about like how important it is to have an English skills and communication skills and like keep broadening your connections. It doesn't mean that you have to be best friend to anyone, no, but being nice is important. Jadi orang tahu kalau kamu enak diajak kerja dan kamu nggak sombong, nggak susah untuk, karena when it comes to working, of course, a project, what do I say? Like teamwork itu penting gitu, dan beberapa kali pasti kalau ada orang yang ngajak project berarti kamu mesti punya skill teamwork yang bagus gitu. Nah, itu dia kenapa it is important to build connections, and then I mean again, being an English student doesn't mean that you're going to be an English teacher. That's like always the stigma that people say, like paling juga lu jadi guru bahasa Inggris gitu, terus jadi apa, lulusan bahasa Inggris mau jadi apa, pasti jadi guru bahasa Inggris. Enggak selalu. Not saying English teacher is bad, tapi nggak semua orang mau ke arah situ kan, nggak semua orang yang mau kerja sebagai guru. Enggak, chancesnya jauh lebih banyak. Waktu aku jadi business development support, aku kerja bareng sama anak-anak yang lulusan Gizi, lulusan DKV, lulusan PR. Jadi itu benar-benar stigma yang salah sih menurut aku, kalau English students ketika mereka lulus itu bakal jadi English teacher doang, dan kerjaan English teacher itu nggak doang. Everyone thinks that it's an easy job. It's not. And it's not your only options, really. So yeah, just keep improving your English. I think that's it all. Thank you, everyone. If you have any question, you can. Thank you, Kak Tiara. Yes, of course. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, Kak. Kakak itu kan ini ya, berarti waktunya itu lumayan padat ya, Kak ya? Betul. Saya ingin bertanya nih, Kak, gimana sih, Kak, cara Kakak memanaging waktu dengan baik dengan kesibukan Kakak yang padat kayak gini? Karena jujur kadang pun saya pun suka susah gitu buat ngatur managing waktu itu. Kalau menurut aku sih lumayan, what I've been through dari pengalaman aku itu, practice makes perfect ya. Jadi dari aku di kuliah juga, aku udah kuliah sambil kerja, jadi mungkin kebiasa kalau hektik atau punya sesuatu 2 hal yang berjalanan at the same time, itu menurut aku biasa. Tapi know yourself sih, bukan berarti sesibuk apapun itu, kamu makin sibuk itu makin produktif, enggak. Ada beberapa orang yang memang bisanya fokus sama satu hal dan maunya hanya fokus sama satu hal, dan itu nggak apa-apa banget. Knowing yourself, it's important menurut aku. Jadi kayak, oke, kalau misalnya menurut kamu career is important, sure, take focus on that. Tapi kalau misalnya menurut kamu ternyata, kalau misalnya kemungkinan aku nggak bisa
kerja 2, it's okay. Then take your time. What? If you like going to the gym. You know, like, jadi menurut aku kadang orang terlalu mendewakan, is that even a word? Mendewakan being busy, kadang nggak selalu benar gitu. Kadang people needs to, you know, take a breath as well. Karena ketika mentally and physically you're well, you can do well as well in your career gitu. Jadi itu juga important. Time management menurut aku being honest with, for me, I'm being honest with both side of the company. Kalau aku ngajar dan aku juga ngerjain project management, abis itu know yourself aja sih. Kalau misalnya setidaknya memang nggak kuat, nggak apa-apa gitu. Nggak, it's not at least coba setahun, kalau menurut aku setahun atau kayak 1 bulan bisa nggak ngelakuin ini. Kalau memang ternyata kerasanya berat banget, then it's okay gitu, you tried it. Yang penting gitu, kayak nggak ada rasa penasaran tuh, kayak bisa nggak ya gue gini-gini, coba dulu gitu. Jadi nggak ada rasa nyesal untuk kayak coba aja waktu itu gini, nggak, coba dulu. Kalau misalnya memang nggak betah, ya udah gitu, you tried it at least gitu. Dan itu step jadi knowing yourself juga sih. Nice. Gitu. Terima kasih Kak. Satu lagi nih Kak. Semoga menjawab ya. Jadi motivasi Kakak apa sih Kak sampai di titik ini? Karena kalau saya sendiri pun kadang suka hilang motivasi gitu Kak. Kadang kalau melakukan sesuatu kayak entah saya itu lagi fokus satu hal, terus tiba-tiba saya hilang motivasi, itu jadi kayak males kayak gitu kan. Jadi gimana sih Kak buat mau motivasi diri kita itu biar supaya kita tetap sejalan sama apa yang kita inginkan itu? I think kalau masalah itu sih ya tergantung reasonnya ya. Of course, like everyone have a big dreams, not everyone, tapi maksudnya ya kayak semuanya pengen ngecapai sesuatu yang gede gitu, and what you do with it sih. Kayaknya kalau aku ngerasa motivasinya itu karena aku sadar kalau aku nggak ngelakuin, aku penasaran, and I would not like kayak aduh nggak mau kepikiran nantinya nggak nyoba, itu di situ YOLO, to be honest. You only live once, you only get this chance once, jadi just do it gitu. Sometimes itu motivasi aku, just doing it. Terus what you wanna achieve gitu sih, lebih ke kayak tergantung gimana ya, apa yang you want to achieve. If you wanna achieve peaceful, then try to do something that have you in peace, cause like not a lot of people, like I said sebelumnya, nggak semua orang suka sibuk. Jadi kalau memang ternyata sibuk bukan tujuan kamu, ya nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa, nggak usah kejar ke sana. Jangan kayak maksain diri untuk sibuk karena semua orang lakuin itu, nggak usah. Kalau aku lumayan, salah satu motivasinya I want a better life for me and my family and myself. Aku tahu aku maunya banyak dan aku tahu mimpi aku banyak, jadi, dan aku tahu banget hanya aku yang bisa membuat aku di titik itu. Nggak ada orang lain gitu. Dan aku nggak suka sama sesuatu yang aku let's say lakuin sekarang, then to get out from that it's really hard. Tapi itu yang motivasi, kayak sampai kapan ngomong begini, sampai kapan gue, like, you have to have that mindset that no one can save you except you and your God, and that's it. Okay, I think that's my motivation. It's only me that can save myself. No Prince Charming, no princesses, only me, myself, and God. Jadi ya udah, itu sih kayaknya motivasinya. Terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Sama. Again, I hope it helps. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas pemaparan materinya tadi. Maaf ya kalau ada kurang-kurangnya atau cepet banget. Deg-degan, udah lama nggak ketemu Pak Agus. Pak Yoga. Santai dulu aja ya Kak ya. Aduh. Oke, untuk menghemat waktu nih Kak, kita langsung lanjut aja ke sesi tanya jawab yang akan, mungkin teman-teman di sini banyak yang ingin bertanya kepada Kak Tere
atau bahkan sama Kak Tiara nih ya. Untuk teman-teman semua, dipersilakan untuk mengecek kolom chat untuk menyesuaikan format pertanyaan yang udah diberi oleh moderator ya teman-teman. Atau teman-teman bisa angkat tangannya untuk bertanya secara langsung. Kalau ingin bertanya secara langsung. Oke. Mau kasih info nih tentang Tiara. Oh iya, Kak boleh. Tiara itu saya ingat di Boleh. kelas ya orangnya ceria banget. Vibe-nya tuh positif. Dari dulu. Ternyata berlanjut terus ya Tiara. Keren. Mantap. Alhamdulillah, ma'am. Thank you. Jadi kangen di kelas ya. Apalagi kalau Iya, udah kerja kelompok. Seru banget. betul. Ma'am Karin. Oke, good luck ya Tiara. Makasih, ma'am. Halo, Mika Tambayong. Hai, Ma'am Alia. Halo. Ma'am Alia ini dosen pembimbing aku juga waktu Skripsi. skripsi ya, Ma'am. Banyak mental breakdown-nya aku. Ya, kita Abdi Mas terus bareng ya, Tiara Iya, ya. betul, betul. Betul. Kan benar-benar Abdi Mas Pendidikan tuh yang offline. ditawarin sama dosen-dosen sesuatu. Dikit, Proud guys. of you lah, proud of you. Dari yang ngajarin anak-anak di TPA gitu ya, Tiara ya. Betul. Ngajarin di TPA di daerah Duren Sawit yang masuk-masuk gang. Seru ya, seru. Betul, Ma'am. Hebat Tiara. Terus bersemangat ya. Alhamdulillah. Makasih, Ma'am. Of course. Ya, do your best lah pokoknya. Thank you. Sip. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita. Mungkin dari aku dulu aja kali ya Kak, yang bertanya ke Kak Tiara nih Kak. Aku mau nanya, tadi kan Kakak udah banyak banget ya pengalamannya. Kira-kira nih Kak, apa aja sih hambatan dari pengalaman-pengalaman yang udah Kakak paparkan tadi? Pasti dari setiap pengalaman itu ada dong hambatannya masing-masing. Terus gimana cara Kakak ngatasin hambatan yang bakal terjadi itu Kak? Mungkin hambatannya dulu aja ya. Apa itu? Kayak mungkin kalau English teacher, like what Imelda also mentioned, kayak kalau for me ya udah beberapa yang Imelda udah mention, kayak ya time management harus punctual, terus harus bisa ngeluarin apa yang dipikirin di luar. Ketika masuk classroom, you are in the classroom. Jadi kayak kinda have to be an actor or actress. Jadi dulu waktu aku jadi English teacher pun ini semua secret sih, tapi kayak semua teacher di teacher room tuh kayak nggak mau ngajar, kayak udah mau nangis, ngantuk gitu-gitu ya, udah kayak gitu. Tapi ketika when the bell rings, we all gonna be, siapapun itu, kayak orang mau bapak yang anak yang tadinya di rumah anaknya mungkin berantem atau berantem sama istrinya, berantem sama pacarnya baru putus malam, atau kayak semalam lupa makan lagi kena mah, begitu you're in the classroom, like harus bener-bener bisa switch that. Itu yang lumayan susah dan sesuatu yang harus di mastered. And for me, practice makes perfect again. Dan knowing kalau misalnya ya professional life dan personal life itu sesuatu yang mesti dipisahin gitu. Yeah. And for business development, kalau aku lumayan orang yang karena biasa ngajar, jadi bukan orang yang biasa dari depan laptop berlama-lama doing project yang requires a lot of typing and stuff. Itu di situ aku nggak begitu, jujur one of my weaknesses, I'm not very pay attention to details. Jadi for me, how I manage that,
aku always take notes, everything, record everything kalau misalnya memang perlu. Jadinya aku nggak lupa untuk next project-nya atau next cases-nya kayak gitu. Jadi knowing apa hambatannya itu dan know what you do about it sih. Jadi kayak lebih solutionnya tuh apa gitu, biar itu nggak kejadian lagi, biar bisa lebih improve gitu. Jadi knowing that you need to be better itu important key to overcome. Ada pertanyaan nih untuk Kak Imel dari Felix. Bagaimana sih Kak Imel mendekati pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak tingkat untuk sebentar Kak. Kindergarten. Iya. Di tingkat kindergarten secara kreatif dan menarik ya. Iya. Oke. Iya, langsung aja saya jawab. Felix ya. Oke, jadi memang kalau ngajarin anak-anak TKA atau kindergarten 1 ya, memang kan beda sama kalau ngajarin anak SD ya. Kalau anak SD kan bahasa Inggrisnya mereka juga udah lebih bisa gitu. Kalau kindergarten 1 memang harus benar-benar kita tuh kreatif tuh seperti contohnya harus using body language ya. Body language tuh sangat penting dan juga ekspresi muka, ekspresi wajah gitu. Jadi waktu itu pernah ada tema tentang my feelings. Jadi memperkenalkan kepada mereka tuh feeling happy, sad, excited, itu semuanya beda-beda, angry gitu. Jadi saya menggunakan lagu sih. Jadi kan kalau kita searching-searching di YouTube ya, banyak ya lagu-lagu itu, lagu anak-anak gitu yang untuk bisa sebagai pengajaran gitu, masuk ke tema yang sedang diajar gitu, termasuk my feelings gitu. Jadi memperkenalkan mereka dan kita pun juga ikut gerak gitu. Jadi teachernya tuh ikut gerak gitu, using body language ya. Gerak salah satunya itu. Jadi menggunakan body language, expression, terus dari lagu juga, bisa juga dari short stories ya, short stories in English menarik. Jadi sambil mereka nonton, kita pun juga nanti ngejelasin story-nya tuh tentang ini gitu. Jadi mereka sambil mendengarkan, kita juga menjelaskan. Jadi biar mereka juga mengerti gitu. Lalu setelah itu bertanya ya. Saya sebagai teacher akan menanyakan kepada mereka. Jadi supaya sebenarnya nanya itu tujuannya adalah saya ingin tahu juga ya mereka sebenarnya paham nggak sama story yang udah ditonton tadi gitu. Jadi kalau misalnya mereka bisa menjawab, oh berarti paham nih gitu. Tapi memang ada sih yang beberapa yang memang dari awal tuh mereka udah speaking English well ya. Mereka udah kayak suka cerita gitu. Miss, yesterday I go to hotel or I go to the zoo gitu. Tapi saya juga kalau misalnya mendengar mereka bilang itu kan grammarnya sebenarnya salah ya. Kalau yesterday kan simple past tense yang udah lampau, jadi saya langsung benerin di tempat gitu. Yesterday you have to say yesterday I went to the zoo gitu. Jadi emang langsung dikoreksi. Ya gitu sih kira-kira cara-cara kreatif. Jadi dengan short stories, dengan lagu, dengan body language juga gitu. Dan expressions. Ya, thank you. Thank you Kak. Ini ada yang tanya lagi nih Kak. Dari Caca, pertanyaan buat Kak Imelda dan Kak Tiara. Menurut Kakak, bagaimana peminatan literatur dan linguistik di jenjang perkuliahan yang mempengaruhi lapangan kerja yang dipilih, terutama untuk mahasiswa Inggris yang masih bingung mau kemana setelah lulus? Terima kasih Kak. Bisa jawab Kak Tiara dulu kali ya? Dengan cara dulu. Nanti baru Kak Imelda. Oke. Ibel, kalau Imelda mau duluan nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, duluan aja. Soalnya aku baru menjawab tadi. Silakan Karisa Tiara. ya? Karisa Namira. Karisa. Karisa ini semester berapa sekarang? Aku semester 5, Kak. Loh,
Belum penjurusan? Udah. Oh, cuma mau nanya aja Iya. gimana caranya. Kalau aku sih jalanin aja sampai semester 4 nggak sih penjurusannya? Sekarang dari 3. Jadi tiga. Dari 3. Hai Wisnu, sombong banget Wis. Hai. Semester 3. Oh, ya menurut aku sih coba jalanin dulu aja ya. Terus lihat di mana interestnya, kemana gitu loh. Kayak lebih suka ke yang mana. Kalau memang menurut aku kalau misalnya memang pengen pursue karir ke translating gitu-gitu, linguistik sih. Tapi kalau misalnya memang ke kira-kira nggak ada itu, kayaknya mungkin semester 1 atau 2, 3 itu deh udah belajar translating nggak sih, jadi kayak udah ada gambaran lah kayak gimana. I think just go with it sih, lihat ketika sebelum jurusan itu lebih interest ke yang mana. Terus kalau memang belum ada plan ya coba aja, kayaknya kalau nggak salah Mem Frido bukan ya yang pernah ambil dua-duanya gitu, coba aja ambil dua-duanya. Masih boleh nggak sih Pak Yoga ngambil dua-duanya? Saya kali. Oh, Pak Agus, Pak Yoga gimana? Masih boleh nggak sih? Mas, boleh saya sambil ngajar ini. Oh, Pak Yoga lagi ngajar. Pak Agus boleh. Maaf Pak, Boleh maaf dua-duanya. Pak. Iya, boleh. Apa nggak boleh? Iya, coba aja dua-duanya. Kalau misalnya memang sebingung itu ya. Tapi just knowing what you like sih. Dan kalau memang belum ada perspektif ya udah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dilihat dari lessons-nya mana yang lebih tertarik, mana yang sekiranya interest you, excites you. Terus mungkin salah satu kayak advantage setelah lulusnya itu kayak gimana, buat jadi menimang-nimang bisa juga gitu. Tapi kalau misalnya memang belum tahu mau kemana, I think just choose your interest sih. Because when it comes to passion, like what Imelda said, if you're passionate about it, then you will like it what you like and you'll be good at it. So yeah, I think Thank that's you, Kak Tiara. of course. Sekarang gantian aku ya. Iya, setuju sih tadi sama Tiara ya. Jadi memang ini yang bisa jawab tuh adalah diri sendiri ya. Diri sendiri yang bisa jawab karena diri sendiri yang tahu kemampuannya itu di mana gitu. Kalau saya dulu waktu D3, jadi sebenarnya emang kan abis D3 itu kan saya emang langsung ngajar ya di teacher. Sebenarnya waktu itu tuh yang inspire tuh adalah my best friend. Waktu D3 itu dia pengen jadi guru. Jadi dia cerita sama saya gitu. Dan pada waktu itu saya diminta sama teman-teman tuh untuk jadi mereka kayak nanya-nanya gitu, email ini gimana sih misalnya ngerjainnya gitu, ada sesuatu yang mereka nggak paham gitu. Dan ternyata setelah saya kasih tahu sama mereka gitu, lalu mereka bisa paham gitu. Nah dari situ saya mulai kayak ada timbul kepercayaan diri untuk be a teacher ya, be a teacher. Jadi makanya akhirnya abis lulus D3 mau coba aja gitu. Mau coba aja deh gitu ngajar dulu gitu jadi guru, terus ada lowongan di tempat kursus kelas bahasa Inggris terus jadinya ambil gitu. Jadi ya back to yourself aja gitu. Dan sukanya itu di mana gitu. Kemampuannya di mana dan sukanya di mana gitu. Misalnya punya beberapa kemampuan nih gitu kan. Cuma satu gitu. eh jadi ya kira-kira di antara kemampuan-kemampuan ini, yang mana sih yang paling tertarik ingin diambil gitu? Pengen jadi apa gitu? Entah mungkin jadi translator atau mungkin jadi tour guide juga bisa. eh, di Taman Mini juga bisa tuh kerjaan yang menarik juga sih sebenarnya becoming tour guide gitu. Jadi kan kita bakal ketemu turis-turis ya gitu di sana gitu. Nah, itu chance banget tuh untuk speak in English gitu. Atau mungkin jadi penyiar radio, speaking in English juga bisa. Itu yang salah satu yang apa namanya untuk speaking in English tuh bagus juga gitu kerjaannya. Atau seperti Tiara juga bisa tuh banyak ya tadi ya.
pekerjaannya Tiara gitu. Bahkan juga Tiara ada ngambil pekerjaan remote juga ya tadi dari Ukraine ya, Ukraine, Singapore. Nah, itu juga bisa. Or like me too, bisa jadi guru. Kalau jadi guru kan juga tergantung ya, pengen ngajarnya yang anak-anak kecil gitu, small kids like me, kindergarten one, or even PG students ya, ada kelas PG juga ya. Jadi yang kelompok bermain ya, yang lebih kecil lagi gitu. Kalau saya jujur tidak, emang nggak sanggup kalau disuruh mengajar PG ya, anak-anak PG gitu. Ya, makanya balik lagi ya. Jadi dari diri masing-masing, kemampuannya di mana, passionnya di mana. Nah, nanti ini kan semester 5 ya, Caca ya. Nah, masih ada waktu tuh untuk mikir-mikir ya, masih panjang gitu. Tapi ya cobalah dipikir-pikir dari sekarang gitu. Karena untuk memutuskan ingin ambil karir apa tuh nggak bisa 1, 2, 3 terus langsung mutusin gitu. Jadi benar-benar harus dipikirkan baik-baik maunya apa gitu. Jadi supaya ke depannya tuh nggak misalnya kayak aduh kok aku jadi bosen ya kerjaan ini gitu misalnya, terus nanti jadi malah apa ganti-ganti gitu. Terus mungkin juga jadinya nggak tahu, in the end jadinya nggak tahu sebenarnya aku pengen kerja apa sih, jadi bingung-bingung sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya dipikirin dari sekarang, jadi biar nanti tuh udah bener-bener tahu, oh I want to be apa gitu. Kayak gitu sih ya, Caca gitu. Ya oke, thank you buat Thank you, Kak pertanyaannya. Tere. Caca itu Ya, jagoan loh, jagoan storytelling juara loh. Itu jadi modal kali ya. iya bisa Sir. Storytelling dia jagoan juara. Oke, terima kasih Kak Tiara dan Kak Email atas jawabannya tadi. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak, izinin aku buat bantu bacain ya Kak. Dari Rayhan for Miss Tere, you mentioned that you work or teach in a school with fun environment and that makes your job easier. However, some of us will not probably have a destiny to get that luxury to work on such kind of school environment. What are your suggestions on that particular matter? Thank you in advance, Kak. Said from Rayhan to Kak Email. Iya oke, sebentar ya saya read lagi dari enggak, sebenarnya sih enggak luxury ya. Kalau luxury itu kayak gimana ya? eh jadi sebenarnya suggestions ya untuk gimana sih teaching yang fun environment-nya selain daripada yang itu. Sebenarnya bisa dengan real objects ya. Saya juga menggunakan real objects sih atau real toys gitu. Kadang-kadang juga bawa dari rumah aja gitu. Jadi pakai barang sendiri gitu. Entah pakai mainan sendiri gitu. Jadi ya bawa sendiri aja gitu dari rumah. Jadi menggunakan real objects gitu. Kayak kemarin bahasa Indonesia lagi belajar jaji jujejo ya. Sebelum yang belajar kakiku keko, saya bawa jahe dari rumah. Jadi bawa beneran bendanya gitu, jahe tuh kayak apa sih bentukannya. Jadi biar anak-anak tuh tahu, oh jahe tuh yang seperti ini gitu. Terus saya tanya gitu, ada yang suka jahe gitu, ada yang pernah minum minuman jahe gitu. Jadi ya dan ini juga sih tetap pakai using expressions ya and body languages gitu untuk anak-anak seperti yang kindergarten one students gitu. Kalau udah primary kan kita nggak terlalu harus pakai body language banget ya gitu. Jadi bisa kalau primary mungkin ya bisa kayak lebih games-games juga. Nah, games juga bisa sih untuk kindergarten ya. Jadi ciptakan aja games-games yang menarik gitu. Jadi bikin-bikin sendiri gitu dari kertas-kertas gitu kan. Ngeprint bisa nanti dilaminating, bisa untuk itu pun mereka udah pasti udah sangat senang banget ya bisa lihat, wah ada contoh gambarnya nih yang berwarna ya. Karena kan anak-anak kecil itu suka banget colorful things ya. Makanya kalau di kelas kindergarten itu memang full of decorations itu banyak banget ya. Perintilan kecil-kecilnya tuh banyak banget gitu kayak rules about the weathers, about kayak ini lagi dekorasinya saya tambahin tentang transportation karena memang
lagi belajar transportation gitu. Jadi they really love colorful things ya. Jadi bisa printing atau mungkin bisa kreativitas sendiri aja, bikin dari Asturo paper gitu atau Spectra paper gitu, tempel-tempel sendiri gitu. Dan pastinya harus managing time juga ya, karena kan seperti yang saya bilang kerjaannya banyak gitu. Kalau misalnya be a teacher juga kerjaannya banyak, jadi harus managing time juga gitu. Kalau mau bikin-bikin itu harus cepet juga gitu, work fast gitu. Kalau enggak nanti nggak kekejar ya, deadline-nya harus apa. Misalnya udah harus ngisi raport nih gitu. Jadi kalau udah ngisi raport tuh kan bener-bener wow, satu kelas misalnya kalau saya sekarang ngajarnya tuh 22 anak ya, 22 students in kindergarten 1 dan itu ada 4 kelas ya. 4 classes dan jumlah muridnya tuh masing-masing kelas ada yang 21, ada yang 22, jadi memang banyak gitu. Jadi ngerjain raportnya pun juga satu persatu dan banyak sekali penilaiannya ya. Jadi emang harus really work fast gitu. Ya, gitu. Raihan, thank you for the questions. Terima kasih Kak Email. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Tiara nih. Dari Kenan, Kak. Pernah nggak sih Kak ngerasa burnout? Apalagi kan Kakak ada lebih dari satu job ya. Dan kalau Kakak ngerasa burnout, gimana sih Kak cara buat balikin semangat buat ngejalaninnya? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Arya dan juga Kinan pertanyaannya. Kayaknya nggak bisa dipaksain semangat sih. Kalau udah burnout, you need to rest. That's when your body tells you that you need to rest. Karena aku pun pernah burnout waktu kuliah. Waktu itu pernah akhir-akhir mau skripsi itu bolak-balik ketemu Mem Alia, ketemu dosen pembimbing, ketemu terus harus masih kerja dan masih ada kelas juga waktu itu karena aku lumayan force myself buat 3,5 tahun. Ya you need to rest sih, you need to listen, kayak you need to stop for a while. Terus ya di situ mungkin bisa dilihat kayak setidaknya kuat nggak nih kalau misalnya lanjut lagi untuk ngelakuin dua hal ini gitu loh. Kalau memang ternyata yang nggak bisa dan nggak mampu, ya udah nggak usah gitu. Kalau misalnya memang masih mau dan masih bisa, ya lanjut aja gitu. Tapi istirahat sih, nggak bisa kayak semangat. I think it's pretty toxic. Jadi istirahat dulu, cuti dulu, mungkin cuti dalam salah satu pekerjaan atau kayak cuti dulu pergi jalan-jalan kan ini nih udah kerja 2, harusnya uangnya prinsipnya adalah uangnya jangan punya dari 2 kerjaan itu uangnya jangan untuk pergi ke dokter, tapi buat kembali lagi ke diri kalian, give yourself some achievement, like reward to yourself, kayak mau pengen beli apa, pengen jalan-jalan kemana, pengen makan apa, ajak keluarga pergi kemana gitu, itu pasti nyenengin hati sih. Dan ngasih orang, karena ngasih orang itu dengan ngasih orang atau I don't know, bisa jajanin temen atau kayak ngajak jalan-jalan orang tua atau ngasih donasi kemana ke orang-orang yang perlu, itu bikin your life be so much better, you feel so much better as well. Jadi itu sih menurut aku kalau aku lagi burned out. Playing games, relax, telling yourself it will pass. Makasih pertanyaannya, semoga menjawab Kenan. Oke, terima kasih Kak Tiara atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kusbandius. Kak mau tanya nih Kak kepada Kak Tiara dan Kak Tere. Pengalaman pertama ngajar dan mempersiapkan sesuatunya seperti persiapan ngajar lesson plan atau sejenisnya, karena kan kita yang berangkat dari belajar budaya dan sastra dan tidak belajar tentang how to teach students, butuh keberanian dalam menyampaikan dan mentransfer ilmu kepada anak didik. Terima kasih. Aku boleh jawab dulu Tiara? Yeah, of course. Alright, okay, thank you. Ya, ini panggilnya siapa ya? Kusban ya? Kusban. Ya,
The Bandi. name, ya, oke. Bius. Oke, ya. Thank you for the questions. Jadi pengalaman pertama ngajar ya, wah beda sekali sama saya yang sekarang ya. I improve a lot actually. Keren, Pengalaman pertama ngajar itu memang yang paling wow. keren. Karena memang seperti, ya, Sir. Pus Bandi ini polisi ya. Oh, Pak pernah. polisi. Oke. Sudah Ya, S2. siap, Sir. Dia sudah S2 juga kelas karyawan ini. Sudah. Oh, oke. Ayo Pus, tanya Pus. Ya, jadi tentunya gugup ya, tentunya gugup baru pertama kali. Jadi tuh kayak masih banyakan ngomongnya tuh gini pakai like that ya. But ya nggak apa-apa ya, namanya pembelajaran ya. Memang kan kalau saya kan udah pengen I want to be a teacher. Jadi ya I have the responsibility to teach the students in my mind like that ya. Kita harus setting mind dulu seperti itu. Jadi tentu harus responsible ya sama kerjaan. Karena udah memilih kerjaan itu, so jalanin aja gitu. Dan mengenai lesson plan itu kita harus banyak nanya. Karena kan kita orang baru ya, kita orang baru di tempat itu, kita harus banyak nanya. Jangan takut bertanya. Kalau takut bertanya akan sesat di jalan, trust me. You will be lost, okay? You will be lost and then nanti bakal kena marah sama atasan, itu udah pasti ya. Kalau ada melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau saya kalau dibilang dulu sama Miss Frido perfeksionis ya. Ya memang saya orangnya perfeksionis sih. Jadi pengennya tuh perfect ya, semuanya tuh pengennya tuh sempurna gitu. Jadi jangan sampai ada melakukan kesalahan ya, jangan sampai ada any mistakes gitu. Tapi ya kadang-kadang seperti namanya kerja, pasti seperti yang tadi ada yang bertanya sama Tiara ya tentang burnout, pasti kan kita akan namanya ada lelah, mungkin kadang-kadang juga bisa sakit kepala ya, apalagi dengan cuaca sekarang yang super hot ya. Jadi emang itu sangat berpengaruh sekali. Tapi ya memang sebisa mungkin tetap do your best gitu. Jadi sebisa mungkin tidak memperlihatkan itu di depan murid-murid kita gitu. Jadi ya kalau lesson plan ya karena emang tidak tahu, karena kan baru pertama kali ngajar ya harus nanya gitu. Gimana sih buat lesson plan-nya gitu, seperti apa gitu ya. Kita tinggal ikutin aja gitu. Kita tinggal ikutin dan kembangkan sendiri ide-idenya gitu. Jadi nggak harus plek contoh lesson plan yang udah ada gitu. Kayak saya art and craft kemarin itu sebenarnya contoh lesson plan-nya not making submarine ya. They are making others, tapi ya saya pengen buat sesuatu yang lain gitu, yang berbeda submarine-nya gitu. Submarine pengennya bikinnya submarine terus lalu ada tambahan apa-apa jadi supaya lebih menarik gitu untuk dilihat ya, untuk dipajang juga lebih nice gitu and more colorful gitu. Mengenai ya memang kan tidak diajarin ya how to teach students. Nah, itu sebenarnya dulu waktu awal ngajar tuh nggak langsung jadi homeroom ya. Saya nggak langsung jadi wali kelas gitu. Jadi masih bilangnya apa ya, co-teacher kalau nggak salah ya, co-teacher. Jadi yang masih menemani homeroom teachernya. Jadi memang waktu itu saya masih observasi gitu. Tapi tidak di semua sekolah itu apa namanya, harus menjadi maksudnya bukan harus, tidak di semua sekolah tuh ditunjuknya menjadi co-teacher gitu. Kalau di John Paul School saya sebenarnya langsung jadi homeroom teacher. Saya langsung jadi homeroom teacher ya. Jadi mereka nggak ada sistem observasi dulu nih gitu. Jadi co-teacher dulu tuh nggak ada gitu. Jadi sistem di John Paul School tuh beda. Tapi kalau di Bina Talenta Graha School sama di Peach Blossom dulu saya tidak langsung ngajar ya. Jadi saya nemenin dulu my partner in the classroom sambil ngeliat observasi. Saya juga banyak nyatet ya karena takutnya ada poin-poin yang lupa gitu. Dan emang kebetulan memang orangnya suka nyatet sih dari dulu ya. Suka mencatat gitu dari zaman kuliah juga emang suka nyatet gitu. Jadi ya emang catatannya banyak gitu. Tujuannya supaya kalau misalnya lupa gitu kan bisa kita review lagi ya. We can review gitu jadi bisa ingat lagi gitu. Oh, ini gitu catatan saya gitu. Nah, nanti setelah observasi itu nanti mengalir sendiri aja gitu. Nanti bisa gitu loh teaching the students gitu. Dan seperti yang Tiara tadi bilang juga ya, practice makes better. Karena emang kita kalau mau ngajar anak itu ya kita juga harus practice gitu. Practice kayak salah satunya you can practice in front of the mirror ya.
kayak ngomong aja gitu di kaca gitu, misalnya kayak seolah-olah kayak lagi ngajar anak-anak gitu, imagine gitu. Jadi ya udah nanti pasti akan bisa dengan sendirinya. Kalau soal butuh keberanian itu dari diri sendiri ya, dari diri sendiri tuh harus karena udah setting apa mindsetnya tuh udah I have to be responsible. I am a teacher. I have to teach them. I have to make them smart. I want to see them making progress. I want to educate them gitu. Pasti nanti dengan sendirinya kalau udah setting mindset seperti itu akan berani ya, akan punya keberanian gitu untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak gitu. Jadi dan harus juga ngomong seperti kayak ngomong ke murid ya, be confident of yourself gitu ke diri sendiri gitu. Kamu pasti bisa gitu. Jadi ya nanti bisa aja gitu mengalir gitu dan memang kan juga speaking bahasa Inggris every day gitu. Jadi dengan sendirinya bahkan tanpa kita sadari kadang-kadang kita kayak udah bisa wow I can speak better than before gitu. Jadi gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Thank you for the questions. Thank you, Kak. Iya, sama-sama. Kalau dari Kak Tiara sendiri gimana nih Kak soal pertanyaan dari Kak Kusban tadi nih? Mhm. Prepare lesson plan ya. Waktu aku pertama kali ngajar itu di-provide sih at that moment ada lesson plan-nya, tapi it's not kayak nggak selalu kita mesti ngikutin itu. Dan makin hari dan hari aku nggak ngikutin lesson plan-nya yang disiapin. I mean it is recommended at that moment buat nge-follow, tapi nggak selalu. Dan menurut aku kalau memang pun nggak di-provide, bener katanya Imelda untuk ya do your research, ask people around you yang udah jadi teacher for a real long time, your coworkers, your co-teachers. Habis itu do your research, pasti ada di Google gimana cara bikin lesson plan, gimana biar pengalamannya tuh bisa proses pengajarannya tuh bisa menarik, mana yang kira-kira suitable buat umur ini dan gimana cara menyampaikannya, gimana and it is important how you think it is. Jadi coba gimana caranya ngasih logika yang kamu tangkap soal pelajaran itu kasih ke anak-anaknya itu. Jadi kayak mencoba untuk kasih gini nih how I understand, then maybe it helps them to understand as well. Kayak gitu. Dan menurut aku as a teacher, walaupun memang ada beban as in you need to know. There's a reason why teacher is a teacher. You need to know. Tapi aku bukan aku nggak ngerasa aku perlu tahu semuanya. Jadi ada beberapa cases kalau memang ternyata aku nggak tahu jawabannya, aku nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, aku nggak yakin dengan jawaban aku, I will tell them. There is nothing wrong being wrong gitu loh, dan nggak masalah untuk ngakuin kalau well I'll do my research dulu ya, atau kayak misalnya memang perlu dicari saat itu, cari bareng-bareng, it's okay. I don't think there's something wrong of being not know gitu. Walaupun itu penting banget buat tahu sebelum pelajaran dimulai, tapi kalau misalnya memang enggak, ya it's okay. We're human after all, so it's fine, in my opinion. Jadi aku nggak pernah ngerasa kayak apalagi ngajar adults yang mereka expertise in different field yang aku enggak, then it's okay. Like kalau misalnya memang materi bahasa Inggrisnya sesuatu yang mereka expert in, then I will ask them about it. Like, oh ya, kalau in your experience kayak gimana, atau kayak ini dilakukan kayak gimana, then it's totally okay. It's not always for adults, sometimes for kids as well. Maybe they know, and then it's okay as well. Like kalau aku personal aku nggak malu dan aku nggak ada masalah untuk nggak tahu sesuatu gitu. Jadi knowing that you don't need to know all the answers, then you will get better by the time. Jadi yeah, it's fine. Tapi jangan nyerah dalam satu kelas. Ada beberapa teman aku yang satu kelas ngajar, habis itu dia kayak nggak bisa, like no,
No, it doesn't define. Semuanya deg-degan. Aku yang sekarang bawel banget kayak gini. Dulu pertama kali ngajar seminggu gak bisa tidur setiap malam sebelum ngajar. Kayak, oh my God, gimana ini besok gimana gitu. Kayak udah mau nangis, panic attack all the time. But if you know that it will improve you and you will get better, keep doing it. Karena enggak, it's not easy. Starting something new, it's not easy. So yeah, I think that's from me. Thank you. Thank you Kak Tiara. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak buat Kak Email. Selain mengajar di kindergarten, adakah keinginan untuk mengajar di tingkat lainnya, mungkin seperti SD, SMP, atau SMA? Atau only mengajar di kindergarten saja? Oke, nah ini juga sebenarnya abis lulus S1 tuh berpikir banget ya ini karena sebelumnya udah pernah ngajar primary gitu. Sebenarnya suka banget sih ngajar primary level karena saya bisa explore about grammar ya di situ gitu. Grammarnya kan banyak ya yang diajarin gitu. Jadi nggak cuman simple present tense aja gitu, simple past tense. Dan kebetulan memang saya juga suka grammar ya dari dulu, dari zaman D3 tuh one of lesson yang paling saya suka tuh grammar gitu. Meskipun memang tantangannya sangat banyak pelajaran grammar ya, sangat menantang. Tapi tetap suka gitu. Dan memang dulu sempat ngajar SD di Bina Talenta Graha, tapi sering berjalan waktu tuh saya pengen kayak lebih yang apa ya, anak-anak kecil gitu yang apa maksudnya kalau anak-anak SD tuh agak sulit ya, anak-anak SD sekarang tuh mengajarnya agak sulit sebenarnya. Kalau SMP dan SMA tidak tertarik, jadi memang dari dulu tuh keinginannya tuh inginnya ngajar yang kecil-kecil aja gitu, yang anak kecil gitu, bukan yang udah gede-gede gitu. Jadi ya tetap intinya in the future tetap mau jadi guru kindergarten aja gitu. Sebenarnya lebih sulit bukan ke soal pengajarannya ya. Pengajarannya, kalau pengajarannya kan kita ya bisa searching-searching juga gitu ya, banyak apa materialsnya, banyak bahan-bahan yang bisa kita dapat gitu dari misalnya dari YouTube seperti tadi ya, short stories atau songs gitu. Tapi lebih lebih sulitnya tuh sebenarnya educating them. Educating them is more difficult ya than teaching them actually. Makanya akhirnya milihnya untuk mutusinnya untuk ngajar kindergarten level aja. Thank you for the question, Salsa ya. Thank you Kak Email. Iya, sama-sama, Arya. Terima kasih untuk Kak Tiara dan Kak Email yang telah memberi jawaban atas pertanyaan dari teman-teman kita nih. Mohon maaf nih teman-teman yang belum sempat dibacain jawabannya karena banyak banget nih. Kita langsung masuk sesi berikutnya aja ya. Silakan Kak Ocha dilanjut. Oke, maaf banget ya teman-teman karena kita belum bisa Q&A sampai selesai. Mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran sama Kak Tiara dan Kak Email, bisa langsung kontak secara personal aja ya Kak ya. Gak apa-apa ya nanti ya untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ya, boleh. Oke. Via WhatsApp boleh, via WhatsApp. Oke. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita akan masuk ke sesi games nih, teman-teman. Untuk teman-teman yang tadi nyimak tentang apa yang dibicarakan sama Kak Email dan Kak Tiara nih, pasti kalian bakalan bisa jawab nih pertanyaannya. Untuk moderator, mungkin boleh dibantu untuk share link quizisnya ya. Dan untuk teman-teman silakan join ke link quizisnya. Silakan teman-teman ayo join yuk. Adik-adiknya juga loh. Ayo, kita join, kita main game sama-sama. Ayo yang belum join teman-teman silakan join yuk.
Yuk, silakan join ya teman-teman. Bakal ada hadiahnya loh. Yuk, yuk, kita join. Udah join semua nih. Hadiahnya apa tuh, Kak? Hadiahnya hal yang sangat mengejutkan ya, teman-teman. Makanya Iya. daripada kalian penasaran, mending kalian langsung join ke link yang ada di kolom chat. Udah semua nih ya. Apa kita mulai aja nih, Kak? Boleh tuh, Kak. Kita mulai sekarang aja kali ya, Kak. Oke. Silakan Karyan dimulai. Ih, poinnya langsung berebutan nih, Kak. Waduh, seru juga nih ya. Pada semangat banget nih, teman-teman ya. Semangat banget nih teman-teman nih ya. Ayo, kira-kira siapa ya yang bakal menang? Persaingan antara Angel dan AMD. Oke. Ini menurut ketua pelaksana ini hadiahnya mobil nih, Kak. Hadiah yang sangat mengejutkan ya. Mobil. Wah, ternyata nomor satu masih dimiliki oleh AMD nih, Kak. Wah, udah siap nih kayaknya nih untuk menerima hadiah. Waduh, cukup ketat ya persaingannya ya. Ayo, ayo. Pada semangat banget nih, Kak. Berarti pada dengerin nih, Kak, sama apa yang udah dipaparin sama narasumber kita tadi nih, Kak. Bener banget nih, Kak. Ayo, guys. Wah, disusul sama Andika Sulis dan Caca. Wah, Ketat Angelina banget nih, Kak. seperti terbalap nih. Ketat banget nih, Kak, persaingannya, Kak. Bagus dong berarti, Kak. Ini berarti pada menyimak nih, Kak, tadi Iya, omongan. jadi teman-teman tadi pada nyimak sama apa yang udah dijelasin nih sama narasumber kita. Oh. Posisi bertahan nih, Kak. Wih, AMD masih di atas ya, AMD ya. Tadi di bawah sekarang Posisi up lagi nih. bertahan. Wah, dibalas lagi sama Caca nih. Caca jadi nomor 2 nih. Ayo, ayo guys, semangat, semangat.
wah Caca seperti itu balap nyaman amat. Siapa nih Teh nih? Caca aja yang menang, itu aku. I got it. I still remember. Di pertanyaan tentang aku nggak itulah. I just wanted to know the questions. Katira juga ikutan ternyata mau ikutan. Betul, karena aku juga mau dapet mobil. Bisa dihubungi ke Kak Dewangga ya, Kak Tiara Oh, untuk hadiah ditunggu mobil ya. Yoga, makasih loh Pak Ketua Mas Indaya mau ngasih saya mobil. Wah, mantap dong berarti. Tiap Sabtu deh pas saya datang Pak kalau dapat hadiah mobil. Banyak nih mobil saya entah. Berarti Teresia sama Tiara lagi libur dong nih ya? Apa memang menyempatkan ini? Libur, Pak. Kalau Sabtu udah nggak ada kegiatan ngajar. Ya, Sebenarnya juga nggak mas. saya paksa diri saya untuk tidak kerja Sabtu Minggu sih Pak. Oke, good. Ya. Walaupun kadang Fawa saya masuk kayak yang hari ini kerja nggak udah nggak mau udah cukup Pak Sabtu Minggu nggak boleh Oke. kerja. Iya, istirahat. Betul. Sengajar Pak. Udah selesai. Keren. Oke guys, ternyata pemenangnya adalah Kak Tiara. Kak Tiara. Enggak, udah lupain aja. Oke, karena kita nggak mungkin ya ngasih mobil ke Kak Tiara. Kan juga mau mobil lagi. Juga mau Kak, mobil Kak. Jadi nggak mau Kak mobilnya. Oke, jadi pemenangnya adalah AMD dengan poin yaitu 670 ya ini ya. Maaf saya nggak kelihatan. Oh ya, 67. Oke, untuk AMD, mungkin nanti salah satu dari panitia kita akan menghubungin kamu ya untuk ngasih hadiahnya. Dan untuk teman-teman yang lain, terima kasih atas partisipasinya dalam games hari ini. Untuk sesi selanjutnya, yaitu kita bakal ngisi presensi ya teman-teman untuk agar kalian bisa dapat sertifikat yang nanti akan dikirim via email kalian nih. Bisa langsung cek di link. Bisa langsung cek di kolom komentar ya teman-teman untuk link presensinya. Oh iya nih Kak, sambil nunggu teman-teman kita ngisi absen nih Kak, kira-kira ada nggak sih yang Kak Sylvia, Kak Tiara dan Kak Tere ingin sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa di sini yang hadir dalam acara ini? Tiara boleh speak duluan. Boleh. Sorry nggak kelihatan ya aku. Ya. Boleh silakan Imelda. Oh wait, aku dulu apa kamu dulu maksudnya? Tiara dulu boleh nggak apa-apa. Oke. Aku pikir kamu mau duluan, makanya aku iya boleh nggak apa-apa, duluan aja. Oke. Aku cuma bilang terima kasih banyak buat terutama Pak Yoga yang masih WhatsApp aku masih ingat, dosen-dosen di sini juga Miss Nurul, Pak Agus, Mem Alia, Mem Karina, kalau nggak ada yang kesebut maaf banget, karena kebaca cuma itu. Makasih banyak. Jujur, like I said before, aku nggak nyangka kalau aku bisa jadi suka banget sama industri ini dan bidang ini, itu semua karena ajaran kalian. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu yang pernah mengajar aku. Semoga Paling inget Tiara pertama kali ke kampus ketemu sama saya kan ya betul. diantar, terus nggak kirain nih siapa, ternyata
kirain bukan dosen gitu. Ingat nggak? Iya Yang benar. antar mamanya. Kamu Miss Nurul pasti sering deh nggak disangka dosen sampai sekarang. Iya kan? Dan nyangka akhirnya alhamdulillah bisa sampai di titik sekarang ya nggak Tiara? Time Alhamdulillah, flies. that's true. Ya, Betul banget. Betul. Tiara, Miss Nurul pernah diminta KTP. diem. Saking nggak percayanya. Ya. Orang ya ampun, Udah emang skip. forever young. Ya buat mahasiswa dan mahasiswi yang masih kuliah sekarang, enjoy the process sih karena memang real life ntar setelah selesai ini. Cuma at the moment still focus on your study, and also have fun. I think it is important buat enjoy prosesnya. Emang nggak semuanya nyenengin dan suka malas banget pas belajar apa segala macam. Tapi enjoy the process, terus percaya sama dosen-dosen bilang. Kalau masalah materi yang dipelajarin, coba untuk dingertiin, tapi jangan dihafal, tapi dingertiin. Ada beberapa hal mungkin yang mesti dihafal, tapi dingertiin, dipahamin kalau gimana sih fungsinya nanti, gimana fungsinya ke depannya gitu. Karena memang ngaruh banget on how you perceive it, and after that, abis itu, yeah, I think just enjoy the ride, focus on your goals if you have them, if you don't, just let it flow. Aku juga nggak pernah tahu kalau aku akan suka linguistik ataupun akan ngajar di semester 2, udah starting my career, itu bener-bener nggak pernah ada di impian aku, jadi just let it flow, your time will comes. Ada beberapa orang mungkin yang udah dapat kerja duluan dari sebelum kuliah, ada yang belum, nggak apa-apa, memang belum waktunya aja gitu, jadi nggak apa-apa, it's okay. Everyone has their own pace and speed. So yeah, appreciate yourself for doing what you're doing right now. Ya, itu aja sih. Oke, sekarang dari aku. Ya, pertama-tama juga mau ngucapin terima kasih banyak juga untuk Mr. Yoga yang udah rekomendasiin aku ya ke Himasinda, Sir. Ya, Thank you thank you so Tiara, much. sama-sama. Iya, thank you so much juga untuk semua dosen, baik yang udah ngajar aku maupun yang tidak ngajar aku ya waktu S1 ya, seperti Mem Alia ya, kita nggak ketemu di kelas, Mem, ketemunya di ruang dosen. Iya. Oke, untuk Miss Nurul juga thank you so much. Miss Frido sebagai dosen pembimbing Yes, akademik, Imelda kan mah. udah kenal dari D3 juga. Thank you so much, ma'am. Pak Agus juga udah kenal dari D3, thank you so much. Siapa lagi? Oh, Pak Syarif ya, ada Pak Syarif juga. Thank you so much, Sir. Waktu itu sempat diajar berapa mata kuliah? 1 doang kayaknya ya, waktu S1 gitu. Tapi sempat ketemu di kelas. Thank you so much, Sir. Thank you so much semuanya buat all lecturers bisa sampai di titik ini karena kalian juga gitu. Jadi because of God, because of the support from all the lecturers juga gitu. So thank you very much for everything gitu. Dan saya juga masih harus terus belajar pastinya. Oke, buat adik-adik Universitas Dharma Persada, saya mau encourage kalian untuk ambillah pekerjaan sesuai dengan jurusan nih. Kan udah ngambil jurusan bahasa dan kebudayaan Inggris ya. Jadi kalau bisa ilmunya tuh benar-benar dipakai untuk di dunia kerja. Kalau nggak sayang. Karena kalau tidak digunakan nanti takutnya jadi tumpul ya. Kalau bahasa itu kan harus terus-menerus dilatih ya. Practice makes better gitu. Jadi kalau misalnya nggak dipakai ya lama-lama nanti bisa jadi tumpul gitu ya. Jadi I want to encourage you to take the jobs based on jurusan yang udah kalian pilih gitu. Entah itu menjadi teacher like me, tapi untuk informasi aja ya, sekadar untuk informasi, lowongan kerja sebagai guru tuh banyak. Masih terbuka luas ya. Jadi silakan kalau yang want to be a teacher, jangan takut, don't be afraid to be a teacher ya. Harus be confident of yourself dan seiring berjalannya waktu pasti akan making progress if you keep on practicing.
So always do your best. Kalau saya selalu motonya seperti itu ya, always do my best gitu. Setiap apapun yang saya lakukan gitu, always do your best. Pasti nanti hasilnya juga akan mengikuti dengan effort kita ya. Effort kita pasti akan juga nanti kelihatan gitu. Hasilnya, kelihatan di hasilnya gitu. Jadi usaha, kalau ada kata-kata usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, itu benar gitu. Betul. Jadi percaya aja ya, percaya aja, that's true ya, nggak bohong itu. Jadi teruslah berusaha, terus ikutin pokoknya semua saran dari dosen. Juga nanti untuk yang mau ngambil skripsi, ikutilah kalau misalnya dosen bilang seperti ini, ya udah ikutin gitu. Dan always check the grammar ya, always check the grammar gitu. Jadi harus make sure grammar kalian benar ya, karena itu nanti akan dicek oleh para dosen, oleh ma'am answer. Oke, so make sure your grammar is correct ya. Oke, itu aja sih. Tetap semangat terus kuliahnya. Semoga semuanya selalu sukses. Sukses juga untuk Amin. Himasinda. Semuanya thank you very much Himasinda yang udah invite saya untuk Sabtu bersama alumni. I'm having fun ya di waktu yang maksudnya lagi nggak kerja kan gitu, hari Sabtu gitu, lagi santai gitu. Thank you so much gitu bisa sharing untuk semuanya gitu, Himasinda sama semua adik-adik semua. Dan bisa ketemu juga dengan para dosen ya, udah lama banget nggak ketemu. Jadi so happy ya, I'm so happy to be here gitu. Oke, thank you so much. See you next Thank time. you. Thank you banget nih Kak buat Kak Tiara dan Kak Email ya yang udah nyempetin waktunya untuk datang ke acara Sabtu bersama alumni hari ini. Iya,